Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan tayangan spesial dan menarik lainnya. Tetap pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak bersama Hai TV Channel 3. Ada di tempat lainnya. Ketahuilah jana Mejaya, ajaran Dharma. Ketahuilah kau Jana Mejaya, ajaran Dharma Arta Kama Moksa yang tidak ada di Sarasa Muscaya tentu tidak akan ada di tempat lainnya, karena Sarasa Muscaya adalah sumber segalanya. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High School Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini kita masuk pada program Selaras Kurikulum yang akan mengulas dan belajar bersama tentang topik bahasan kita, Pustaka Suci Weda. Seperti apa sih Pustaka Suci Weda dan kemudian apa saja bagian-bagiannya? Kita simak setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Baik adik-adik Swindu yang ada di rumah, kali ini kita akan belajar tentang Pustaka Suci Weda. Nah, di sini ada Bintang, Widi, dan Putri. Nah, kalian pasti sudah sering dapat pelajaran di sekolah tentang Weda. Tapi sesungguhnya udah paham belum apa sih itu Weda? Weda itu kitab suci agama Hindu kan? Ya, benar sekali. Jadi Weda lebih jelasnya memang kitab suci agama Hindu, yaitu berisi tentang ajaran suci agama Hindu yang diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa melalui perantara Ida Maharesi.
Nah, Maharsi Manu membedakannya atau membaginya menjadi dua, yaitu ada Weda Sruti dan juga Weda Smarti. Nah, Weda Sruti ini melalui pendengaran suci Maharsi yang langsung ditulis menjadi mantra, Brahmana, Aranyaka, dan juga Upanishad. Kalau Weda Smarti itu adalah tafsiran dari Weda Sruti. Ya, nah kita sebelum lebih luas lagi, pertemuan kali ini akan membahas tentang Catur Weda. Nah, adik-adik sudah paham belum apa sih bagian-bagian dari Catur Weda? Ada apa aja? Catur Weda itu ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Ya, benar sekali. Semua itu bersumber dari Catur Weda yang disebut dengan 4 samhita, ya, 4 bagiannya dari mantra, yaitu bagian-bagian yang terpenting dan utama dari Weda Sruti itu. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Rigveda itu adalah doa-doa atau mantra-mantra suci kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang dibuat oleh Maharsi Pulaha. Ya, terdapat 10 mandala yang berisikan kurang lebih 10.000 mantra. Ya. Selanjutnya ada Samaveda. Samaveda, ya, itu adalah pengetahuan yang berisikan tentang irama atau melodi lagu-lagu rohani untuk Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang dibuat oleh Maharsi Jaimini, berisikan kurang lebih 1875 mantra. Begitu banyak ya. Dan yang ketiga ada Yajurveda. Nah, Yajurveda ini berisi tentang tata cara pelaksanaan agama melalui acara atau yajna. Nah, di dalamnya itu dibuat oleh Maharsi Vaisampayana, terdapat 1975 mantra. Ya, berarti Yajurveda ini tata cara pelaksanaan upacara yajna seperti apa, di dalamnya lebih jelasnya kita akan pelajari selanjutnya. Dan yang keempat ada Atharvaveda. Ya, di sini masih bersifat keduniawian namun sangat penting, yaitu bagaimana mencapai kesejahteraan hidup. Itu dibuat oleh Maharsi Samantu sekitar 5.958 mantra. Nah, adik-adik Swindu, seiring perkembangan dari Weda itu sendiri, Weda Sruti, kemudian ada penafsiran yang disebut dengan Weda Smarti oleh Maharsi. Itu di dalamnya ada Upaweda dan Wedangga. Nah, di Wedangga terdapat salah satu di antaranya itu Itihasa. Ada Bhisma Parwa dalam Itihasa yang diyakini di dalamnya itu ada wiracarita, wahyu suci, dialog suci antara Ida Sang Hyang Widi-Wasa oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang bermanifestasi sebagai Sri Krishna, ya, berdialog dengan Arjuna. Nah, diyakini terdapat dialog atau komunikasi spiritual yang disebut atau diyakini sebagai wahyu suci, sehingga dia tergolong Weda kelima yang disebut Bhagavad Gita atau Pancama Weda. Jadi itu dia Catur Weda, ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, dan Weda kelima yang disebut Bhagavad Gita. Nah, sudah jelas adik-adik? Sudah tahu ya. Ya. Baiklah adik-adik, itu dia tadi kita belajar perkenalan tentang mantra dalam bagian Weda Sruti dalam Pustaka Suci Weda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik belajar dari rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Weda Sruti dan Smarti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kebetulan ada Pak Widana hadir di studio Warta. Pemirsa HiTV Channel 3, kita langsung saja mulai program Cemeti Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan kita tanya-tanya seputar permasalahan yang saat ini sedang saya googling, Upanishad. Seperti apa setelah yang satu ini? Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma,
Nah, priority Pak Widana? Becek. Iya Pak Widana, kita langsung saja. Tadi saya sempat googling posisi Upanishad pada Weda. Nah, yang ingin saya tanyakan, sesungguhnya di mana sih posisi Upanishad ini di Weda? Kemudian kalau kita artikan sebagai maknanya, Upanishad itu kan sisya yang duduk di bawah dekat sang guru. Nah, seperti apa sih lebih jelasnya Pak? Ya, untuk semua. Jadi Upanishad itu kalau kita lihat dari struktur Weda, dia masuk dalam bagian Vedanta. Jadi ada Upaweda, Vedanga, Ityasa, Purana, Vedanta. Turunlah kemudian menjadi Upanishad. Benar dikatakan tadi Upanishad Upa artinya dekat, nih di bawah, Sat duduk. Jadi duduk dekat di bawah guru atau duduk di bawah dekat guru. Guru spiritual tentunya guru rohani. Yang ini adalah model pembelajaran di zaman ashram pada masa lampau yang lebih menekankan pada pendekatan personal dan bersifat individual. Karena ajaran-ajaran kerohanian, spiritual yang berhubungan dengan hal-hal yang keniskalan, keagyatmikan itu memang harus melalui pendekatan personal supaya tidak menimbulkan salah tafsir atau salah tangkap sehingga nanti salah dalam melaksanakannya. Itu intinya. Nah, pemirsa juga ingin dicerahkan, terutama pemirsa HiTV Channel 3. Nah, kalau dalam kenyataan dewasa ini, Pak Widana, apakah Upanishad ini mirip polanya seperti kita sedang berdialog atau antara guru dengan siswanya, apalagi dengan daring saat Oh iya, Bapak memahami Upanishad sesuai dengan arti katanya tadi, itu semacam metode dia. Metode dialog antara guru berhadapan langsung dengan sisionya atau muridnya atau anak didiknya dalam rangka untuk mentransfer kemudian mentransfer ilmu pengetahuan yang tentunya lebih berada pada tataran keagyatmikan, jadi kerohanian spiritual. Itu tidak mudah dipahami. Oleh sebab itu kedekatan guru dan murid secara psikologis itu sangat diperlukan sebagai metode untuk memberikan ilmu yang akan diberikan, diajarkan itu secara lebih mendekat, sehingga secara batinnya guru mengetahui apa yang sekiranya kemampuan anak, dan kemampuan anak pun akan disesuaikan dengan bagaimana guru apa materi yang mesti dan harus diberikan, sehingga tidak sembarangan setiap level ilmu kerohanian itu langsung begitu saja diberikan. Ada tingkatannya, tentunya tergantung pada tingkatan usia dan kematangan psikologis serta kerohanian si anak didik itu tersebut. Pak Widana, sekarang kita agak dekat dengan generasi Z. Nah, kalau seandainya ajaran Upanishad atau pola Upanishad ini ditransformasikan dan diaplikasikan ke makhluk milenial, nah bagaimana Pak Widana? Oh iya, sangat tepat sekali, apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ya, belajar di rumah. Bahkan sebelum pandemi pun ada metode yang namanya belajar di rumah, apa namanya itu? Homeschooling. Homeschooling. Kemudian ada privat. Itu sebenarnya terjemahan dari Upanishad. Jadi antar guru dan siswa, guru dan murid langsung berhadapan untuk memberikan ilmu yang akan disampaikan. Sehingga di situasi pandemi sekarang sangat tepat sekali jika apalagi yang berhubungan dengan ilmu kerohanian, ilmu spiritual, itu akan lebih mengantarkan sang anak pada pemahaman yang meresap dan mendalam, sehingga dalam pelaksanaannya pun dia akan tidak salah langkah, tidak salah arah. Saya kira itu. Ya, jadi pola dalam Upanishad ini sangat tepat sekali jika digunakan di kondisi pandemi, dengan belajar di rumah seperti privat. Dan terakhir sebagai closing statementnya, pesan untuk generasi milenial di tengah pandemi. Iya, di tengah pandemi. Pola pembelajaran. Iya, pola pembelajaran pandemi dengan belajar dari rumah tersebut kita gunakan metode Upanishad itu untuk lebih menghayati, tidak sekedar mengetahui, meresapi tuntunan-tuntunan, nilai-nilai, ajaran-ajaran agama Hindu agar lebih meresap, sehingga dalam mengamalkannya anak tidak salah arah di tengah situasi yang serba katakanlah tidak menentu kapan situasi pandemi ini
mereka berakhir. Sehingga itu sangat penting sekali bisa dilakukan oleh orang tua. Syukur-syukur orang tuanya mempunyai basic tentang ilmu keagamaan. Saya kira itu. Demikian pemirsa apa yang disampaikan oleh Pak Widana sebagai closing statement dalam program Cemeti. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Ganewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Sarasa Muscaya segara giri ibarat puncak gunung nurani, hamparan laut tatanan hati memungut mutiara jiwani. Sarasa Muscaya artinya himpunan Saripati Mahabrata. Hai Jana Mujaya, inilah cara memetik catur purusa arta, Dharma Arta Kama Moksa, menjadi garis batas lintasan menuju manusia utama. Memetik catur purusa arta tentang Dharma Arta Kama Moksa, menuntun langkah kita semua menjadi Samanawatama. Sarasa Muscaya artinya himpunan Saripati Mahabrata, ketua begawan Sampayana pada Raja Janamejaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Tiga ajaran untuk keharmonisan mesti dilakukan menjaga keselarasan. Harmoni yang tiga disebut Trihitakrana. Harmoni yang tiga disebut Trihitakrana. Ajaran pertama disebut Parayangan, menjaga harmoni dengan Tuhan Pencipta. Ajaran kedua disebut Pawongan, jaga toleransi antar sesama kita. Ajaran ketiga disebut Palemahan, jaga kedamaian dengan alam lingkungan, jaga kerukunan seruskan. Pemirsa, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Saatnya kami berterima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Saya Diah Patricia, sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Itulah tatwa keharmonisan, bersantri harmoni, jaga keselarasan, untuk naiki tangga kerahajengan, untuk harmoni dalam kerahayuan. Tiga ajaran untuk keharmonisan mesti dilakukan menjaga keselarasan. Harmoni yang
harmoni yang tiga disebut Trihitagrana. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.